Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustadz harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga kita lekas bertemu di sekolah kita tercinta yaitu SMA Al-Mahira. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Materi pertama pada semester genap kali ini adalah trigonometri. Sebelum Ustadz mulai, terlebih dahulu siapkan alat tulis kalian dan catat apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Oke, sudah siap ya? Mari kita mulai pembelajaran trigonometri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran trigonometri. Sebelum kita belajar tentang trigonometri, apa konsep-konsep dasar tentang trigonometri, alangkah lebih baiknya kita tahu apa gunanya trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalkan kita akan mengukur suatu tinggi pohon. Kita kan nggak mungkin nih, kita naik manjat pohon lalu mengukur dari ujung sampai ke ujung tanah. Kita nggak mungkin. Maka untuk mengukur ketinggian suatu benda itu kita gunakan trigonometri. Begitu juga di dalam sistem tata surya. Di sini kita juga akan menggunakan trigonometri untuk menentukan letak posisi suatu planet. Begitu juga dengan seorang pelaut atau seorang astronom ya, biasanya dia menggunakan alat, di sini alatnya disebut dengan sektan, itu untuk menentukan lokasi dia berada di mana. Nah, yang ilustrasi keempat ini mirip seperti yang nomor 1 tadi, yaitu untuk mengukur ketinggian suatu benda. Nah, sebelum kita mempelajari trigonometri dan perbandingan trigonometri, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengukuran sudut. Satuan dari sudut di sini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama ada derajat dan yang kedua ada radian. Contoh dari penggunaan derajat ini yang seperti kita ketahui biasanya, misalkan ada sudut A sama dengan 45 derajat. Derajat itu disimbolkan seperti ini. Contoh yang kedua, sudut B sama dengan 60 derajat. Sedangkan pada radian, nah, contohnya seperti ini. Sudut C sama dengan setengah dari pi. Biasanya dalam radian itu terdapat simbol pi. Ya. Dan sudah tidak mengandung simbol derajat, ya. Contoh lain, sudut D yaitu sama dengan 2/3 pi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ada 2 satuan untuk mengukur suatu sudut. Ya. Lalu bagaimana cara merubah derajat ke radian atau radian ke derajat? Berikut caranya. Nah, di sini 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Atau sebaliknya, 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini Ustadz beri 3 contoh. Misalkan yang nomor 1, 30 derajat. Ini nanti kita akan ubah bentuk menjadi radian. Satuannya menjadi radian. Contohnya seperti ini. Cara mengubahnya. 30 derajat dikali, ingat, 1 derajat tadi sama dengan pi per 180 derajat. Sehingga 30 dikali pi per 180. Ini bisa disederhanakan sehingga ketemu 1/6 pi. Begitu juga dengan 45. Di sini dari derajat ke radian, maka 45 derajat dikali pi per 180 derajat menghasilkan 1/4 pi. Selanjutnya, sedangkan di sini yang nomor 3, ini dari bentuk radian kita akan mengubah menjadi bentuk derajat. Berarti 1/pi dikali 180 derajat per pi. Ini pi-nya bisa kita sederhanakan ya, coret aja sehingga 3 sama 180 juga dicoret sehingga ketemu 60 derajat. Begitu cara mengubah satuan dari sudut dari radian ke derajat ataupun sebaliknya. Oke.
Mari kita mulai mengenal perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan antara sudut-sudut dalam segitiga dengan sisi-sisi segitiga. Jadi segitiganya bisa sembarang, tetapi dalam pengenalan perbandingan trigonometri ini kita akan menggunakan segitiga yang khusus, yaitu adalah segitiga siku-siku. Oke. Di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada sudut alfa. Di depan sudut alfa itu ada sisi depan, yaitu besarnya Y. Di sampingnya ada sisi X atau sisi samping. Dan ini yang miring, hipotenusa, itu disebut sisi miring. Biasanya panjangnya R. Oke. Kita akan mengenal perbandingan trigonometri yang pertama. Itu disebut dengan sin alfa. Cara mencari nilai sin alfa itu adalah sisi depan dibanding dengan sisi miring, atau biasa disebut dengan demi. Ya. Sin demi. Sisi depan di sini alfa melihat ke depan, yaitu ada Y, dan sisi miringnya adalah R, sehingga nilai sin alfa itu adalah Y per R. Terus perbandingan trigonometri yang kedua itu ada cos alfa. Cos itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring, ya, sisi samping dengan sisi miring, atau biasa disingkat dengan sami. Jadi cos sami. Sisi sampingnya yaitu adalah X dan sisi miringnya adalah R, sehingga diperoleh nilai cos alfa itu adalah X per R. Selanjutnya yaitu adalah tan alfa. Tan alfa yaitu adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Jadi dari alfa, perbandingan sisi depan yaitu Y dan sisi samping yaitu adalah X, sehingga diperoleh nilai tan alfa yaitu adalah Y per X. Oke, mudah kan anak-anak? Jadi untuk menghafal, kita gambar segitiga siku-siku, lalu selanjutnya ada sudut alfa, maka nilai sin alfa itu adalah demi. Sin demi. Sedangkan cos sami. Cos itu adalah samping per miring, sami. Dan tan alfa itu adalah desa, depan per samping. Pada trigonometri, kita akan mengenal yaitu sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang lebih mudah untuk kita hafalkan. Oke. Berikut sudut istimewa yaitu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Nilai sin alfa ketika 0 yaitu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Dan tabel ini bisa kalian lihat di buku-buku yang sudah kalian dapatkan, atau kalian dapat mengakses di internet. Sesuai dengan aplikasi dari trigonometri yang sebelumnya telah Ustadz tunjukkan, yaitu untuk mencari suatu tinggi gedung. Nah, suatu tinggi gedung kalau bisa kita lihat di situ tadi akan menyerupai segitiga siku-siku. Maka inti dari trigonometri untuk hari ini yaitu adalah mencari panjang sisi segitiga. Apabila kita diberikan suatu segitiga siku-siku, ingat ya nak, dalam perbandingan trigonometri tadi, segitiga yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku. Tidak boleh segitiga yang lain. Di sini terdapat segitiga siku-siku. Kita tahu sin alfa yang sudah kita peroleh tadi yaitu nilainya adalah Y per R. Y per R. Sehingga apabila R-nya kita kalikan silang, kita peroleh nilai Y sama dengan R dikali sin alfa. Begitu juga cos alfa. Cos alfa yang kita ketahui yaitu tadi adalah X per R. Sehingga untuk mencari nilai X sama dengan R dikali cos alfa. Ini kita kalikan silang ya nak.
Selanjutnya ada tan alfa. Tan alfa tadi adalah Y per X. Sehingga untuk mencari nilai Y, yaitu adalah X dikali tan alfa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke contoh saja. Oke, contoh pertama. Berdasarkan gambar di samping, tentukan nilai dari yang A, sin alfa, B, cos alfa, C, tan alfa. Oke. Bisa kita lihat di sini terdapat segitiga siku-siku di mana sisi AB 6 dan sisi AC-nya 8. Langsung kita menuju ke pembahasannya. Ingat, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras untuk mencari panjang BC. Oke ya. BC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100. Sehingga nilai BC-nya adalah 10. Oke, nilai BC-nya 10. Sehingga apabila sisi-sisinya sudah lengkap, panjang sisi-sisinya sudah lengkap, sehingga kita bisa mencari. Yang pertama tadi adalah sin alfa. Sin alfa, ingat, sin itu adalah demi. Berarti depan per miring, ya, atau Y per R. Ya, diperoleh depannya yaitu 8 dan sisi miringnya yaitu adalah 10. Sehingga nilai sin alfa adalah 8 per 10. Selanjutnya, di situ ada cos alfa yang ditanyakan. Ingat, cos itu adalah sami. Samping per miring. Sampingnya adalah 6 dan miringnya adalah 10. Sehingga nilainya adalah 6 per 10. Di sini kita bisa menyederhanakan saja ya. Tapi Ustadz tulis sesuai yang ada di sini saja, biar kalian tidak bingung. Oke. Selanjutnya nilai tan alfa. Tan, ingat, tan itu adalah desa. Depan per samping. Sehingga nilainya adalah 8 per 6. Oke. Itu adalah pembahasan dari contoh yang pertama. Di sini ada contoh yang kedua. Nah, di sini perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang dari AB. Di sini AB ya. Sini diketahui panjang sisi BC-nya 10 dan besar sudut B-nya yaitu adalah 60 derajat. Di sini juga diketahui cos 60 derajat itu sama dengan 0,5 atau setengah. Sesuai yang ada di tabel tadi. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan. Kita ingat, cos 60 derajat itu adalah AB per 10. Ingat ya, cos tadi adalah samping per miring. Sehingga yang akan kita cari adalah AB-nya tadi, atau sisi samping dari 60. Sehingga nilai AB ini apabila kita kalikan silang, sehingga nilai AB itu sama dengan 10 dikali cos 60. Sehingga nilai AB-nya sama dengan 10 dikali, ingat cos 60 tadi itu adalah setengah. Sehingga 10 dikali setengah. Sehingga ketemu nilai AB atau panjang dari sisi AB yaitu adalah 5. Contoh ketiga, perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang dari, ini kita tipe yaitu AC. Ya, AC. Sini yang akan kita cari adalah tingginya. Sedangkan di sini yang diketahui adalah alasnya AB yaitu 5 dan sudutnya yaitu 60. Di sini diketahui juga tan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Ingat ya, karena yang dicari adalah sisi depan, sedangkan yang diketahui adalah sisi samping, maka kita akan menggunakan perbandingan tan. Berikut pembahasannya. Tan 60 itu sama dengan sisi AC per 5. Ingat, tan adalah desa, depan per samping. Sehingga AC per 5. Sehingga nilai AC itu adalah 5 dikali tan 60. Kita tahu bahwa nilai tan 60 adalah akar 3. Sehingga nilai AC-nya adalah 5 dikali akar 3. Sehingga nilai AC adalah 5 akar 3 cm.
Jadi tinggi dari segitiga tersebut adalah 5 dikali akar 3 cm. Latihan soal. Nah, perhatikan gambar di samping. Panjang BC adalah, jadi yang kita cari adalah panjang BC-nya. Di sini diketahui sin 53 sama dengan 0,8 dan cos 53 derajat sama dengan 0,6. Pembahasan dari soal tersebut adalah, di sini perhatikan segitiga ABC. Sin 53 derajat itu sama dengan 0,8. Ya. Sin 53 derajat, sin tadi adalah demi, depan per miring. Sehingga sin 53 derajat sama dengan BC dibanding dengan sisi miringnya, yaitu 15. Sehingga nilai BC adalah 15 dikali sin 53 derajat. BC sama dengan 15 dikali 0,8, sehingga nilai BC-nya adalah 12 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Oke anak-anak, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan silahkan dicatat. Nanti ditanyakan Ustadz di waktu di Google Meet. Soal yang kedua. Oke, perhatikan gambar di samping. Panjang AB sama dengan titik-titik. Nah, di sini diketahui panjang AC-nya 15 dan sudut A-nya adalah 53. Oke ya. Nah, karena yang akan kita cari adalah panjang AB atau sisi samping, maka yang kita gunakan adalah cos. Ingat, cos adalah samping per miring. Sehingga cos 53 itu sama dengan BA atau AB dibagi dengan 15. Sehingga nilai AB-nya adalah 15 dikali cos 53. Sehingga 15 dikali 0,6, nilai AB-nya adalah 9. Untuk soal nomor 3, kita akan berlatih mengerjakan soal cerita. Di sini soalnya adalah seorang siswa akan mengukur tinggi sebuah pohon yang berjarak 6 meter dari dirinya. Ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi anak 1,6 meter, maka tinggi pohon adalah titik-titik. Di sini dengan pembulatan 1 desimal ya nak. Langsung kita ke pembahasan. Sebelum kita ngerjakan, alangkah lebih baiknya kita membuat ilustrasi terlebih dahulu. Ya. Misalkan di sini yang tinggi nih, EC itu adalah pohon dan AB ini adalah tinggi anaknya. Ya. Jarak anak ke pohon itu adalah 6 meter. Karena ini sejajar, maka di sini juga 6 meter. Sudut pandang anak atau sudut elevasi anak ketika melihat puncak itu adalah 30 derajat. Sehingga ilustrasinya mirip seperti ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan segitiga BDE. Segitiga BDE di sini diketahui sisi BD-nya 6 dan sudut elevasinya atau sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Karena yang akan kita cari adalah sisi depan dan yang diketahui sisi samping, maka kita gunakan tan. Tan 30 adalah depan per samping, desa. Sehingga DE dibagi dengan 6. Sehingga nilai DE sama dengan 6 dikali tan 30 derajat. Nilai tan 30 derajat kita bisa hitung ya, akar 3
atau mendekati 0,577. Sehingga nilai DE-nya adalah 6 dikali 0,577. Atau nilai DE-nya adalah 3,46 meter. Dari sini kita bisa lihat panjang DE, tadi panjangnya DE telah kita hitung mendapatkan 3,46 meter. Atau 3,5, kita bisa langsung bulatkan saja. Terus tinggi anak ini ya, BA. Tinggi anaknya adalah 1,6. Karena ini sejajar, BA dan DC itu sejajar, sehingga panjangnya DC itu juga 1,6. Sehingga tinggi pohon keseluruhan yaitu adalah 3,5 ditambah 1,6, yaitu 5,1 meter. Itu anak-anak. Jadi untuk mengerjakan soal cerita, alangkah lebih baiknya kita membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Soal yang kelima. Nah, di sini juga termasuk soal cerita. Soalnya adalah Ahmad dan Bondan sedang mengamati sebuah tiang bendera yang tingginya 6 meter. Jika Ahmad dan Bondan memandang puncak tiang dengan sudut elevasi masing-masing 37 derajat dan 45 derajat, dan mereka berada saling berseberangan, maka jarak keduanya adalah, nah, kira-kira gimana nih ilustrasinya? Ingat ya, sebelum mengerjakan soal cerita, kita harus menggunakan ilustrasi. Kita langsung masuk ke pembahasan. Ingat, karena ini soal cerita, maka kita harus membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan ada suatu tiang bendera yang tingginya 6 meter. Di sebelah kiri tiang bendera tersebut ada Ahmad, dan di sebelah kanan ada Bondan. Ya, kenapa kok demikian? Karena sesuai yang diketahui pada soal, Ahmad dan Bondan letaknya adalah berseberangan. Sudut elevasi Ahmad melihat puncak tiang bendera itu adalah 37 derajat, dan sudut elevasi Bondan melihat puncak tiang benderanya itu adalah 45 derajat. Oke, kita mulai ke pembahasan. Nah, perhatikan segitiga ADC. Tan 37 derajat, ingat tan itu adalah desa, depan per samping. Sehingga tan 37 derajat adalah CD dibanding dengan AD, atau sama dengan 6 dikali AD. Karena ini bisa dikali silang, sehingga kita ketemu nilai AD sama dengan 6 dibagi dengan tan 37 derajat. Kita bisa hitung nilai tan 37 derajat dengan kalkulator, atau kita bisa lihat tabel. Ya, tan 37 derajat itu sama dengan 0,75, sehingga nilai AD itu adalah 6 dibagi 0,75, sehingga hasilnya adalah 7,95 meter. Sehingga jarak A ke D itu adalah 7,95 meter. Selanjutnya kita akan lihat jarak Bondan terhadap tiang. Kita juga menggunakan tan 45 derajat, tan desa, sehingga CD dibanding BD. Nilai CD adalah 6, sehingga tan 45 sama dengan 6 dibanding dengan BD. Maka nilai BD sama dengan 6 dibagi dengan tan 45. Nilai BD adalah 6 dibagi 1, sama dengan 6. Jadi jarak Bondan terhadap tiang bendera itu adalah 6. Nah, sedangkan ingat tujuan awal kita adalah mencari jarak antara Ahmad dengan Bondan. Yang kita cari tadi itu adalah, yang sudah kita temukan itu adalah jarak Ahmad kepada tiang, yaitu 7,95,
jarak bondan terhadap tiang yaitu 6 meter, maka jarak Ahmad sama bondan itu adalah 7,95 ditambah 6, sehingga hasilnya adalah 13,95, atau kita bisa membulatkan sehingga jarak Ahmad dan bondan adalah 14 meter. Oke, sekian materi trigonometri. Terima kasih. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz tentang materi trigonometri barusan? Mudah dipahami kan? Oke, untuk hari ini kita akan belajar sampai di sini dulu ya. Pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan tentang kuadran pada rasio trigonometri. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء